Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 11 Januari 2023 untuk IHSG ditutup minus. Jadi masih merah ya, masih minus 0,57% ke level 6.584 untuk IHSG. Hari ini tadi nyentuh supportnya ya, support di area 6564 untuk hari ini udah kesentuh. Mudah-mudahan untuk besok nggak jebol aja di bawah itu. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti untuk IHSG ya bisa dikatakan gimana ya, apakah bisa dikatakan mulai downtrend ya nggak menutup kemungkinan kalau sampai jebol di bawah 6564. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 11 Januari 2023 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya net sell lumayan banyak ya, apalagi ini jual keluarnya di saham-saham big cap seperti BBCA, BMRI, BBRI, Astra, UNTR, SMGR. Jadi perlu hati-hati untuk IHSG besok. Yang mau entry ya lihat-lihat sahamnya ya, kalau sekiranya itu fundamentalnya kurang bagus, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Kalaupun mau mulai nyicil ya jangan langsung all in ya, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing. Yang pertama ada Adaro, MDKA, ICBP, ERA, Bumi ya. Adaro untuk hari ini asingnya masuk lumayan 59,9 M. Cuman secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya hari ini net sell lumayan banyak ya, walaupun untuk valuasinya ya SG hari ini lumayan liquid ya, cuman banyak yang keluar untuk asingnya, jadi perlu hati-hati, mending jangan buru-buru buat all in kalau mau entry di IHSG. Mudah-mudahan untuk besok sih harganya masih dijaga aja di 6564 ya, ini supportnya masih di area sini ya, 6563 6564 ini untuk support IHSG, semoga nggak jebol di area situ. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya mungkin untuk besok sih akan konsolidasi dulu di atas supportnya ya, di atas 6564. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bank BRI. Untuk BBRI hari ini turun 1% lebih ya, 1,13% ke level 4.380. Dan untuk Bank BRI hari ini tadi level terendahnya ada di 4360, open gap bawah sih. Jadi untuk saham BRI hari ini opennya di 4410, sempat naik turun lagi kemudian naik dikit ya. Secara teknikal untuk support terdekannya ada di 4350 dan resisten terdekannya ada di 4470. Kalau lihat transaksi hari ini untuk asingnya net sell lumayan banyak ya. Tadi kita cek untuk BBRI untuk hari ini asingnya net sell keluar 281 M. Kira-kira besok gimana untuk saham BBRI? Kalau asingnya masih terus keluar ya hati-hati aja. Untuk hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan untuk asingnya yang keluar itu ZP versi asing ya net sell 362 M. Selain ZP yang keluar ada RX, AK, GW, AI di saham Bank BRI hari ini, dan yang masuk untuk asingnya ada BK, TPCC ya. Cuma secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell, walaupun BK ini masuk lumayan sih 188 M. ZP lagi yang jual. Kalau kita cek dari tanggal 9 Januari untuk Bank BRI untuk ZP terus distribusi. Kalau kita cek dari tanggal 9 Januari aja udah net sell 681 M ya. Jadi sangat banyak sekali, dan yang nabung itu BKKZ versi asing sih. Jadi BK yang mulai nyicil di saham Bank BRI. Dan kalau menurut saya sih untuk besok selama KZ-nya itu ZP ya, selama ZP-nya masih distribusi ya ada kemungkinan untuk saham Bank BRI masih cenderung bergerak downtrend ya, jadi hati-hati aja. Kalau mau entry ya bisa pertimbangkan area sini kalau ada yang jaga harga ya, ini sih udah mendekati area 4350. Siapa tahu di area sini untuk ZP-nya udah nggak jualan dan harganya bisa mulai mantul, kan kita juga nggak bisa mastiin. Lihat aja besok apakah ada yang jaga harga di area 4350 atau enggak. Kalau sampai jebol di bawah itu ya support selanjutnya untuk BBRI bisa ke area 4
270 ini support secara historinya untuk IHSG ya, untuk BBRI sorry, ini untuk support setelah histori untuk Bank BRI kalau sampai jebol di bawah 4350. Kalau kita cek sekilas aja untuk fundamentalnya gimana untuk saham Bank BRI itu dari segi equity sebenarnya naik ya, naik cuman di kuartal 3 ini kenaikannya nggak gede-gede banget, cuman 7% aja ya dibandingkan kuartal 3 tahun 2021. Jadi beda dengan kuartal 1, kuartal 2 2022 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus equity untuk kuartal 3 ini naik cuman nggak terlalu gede ya, dan kemudian kita cek dari segi ROE, kemampuan perusahaan ini menghasilkan laba. Untuk ROE-nya sebenarnya naik sih. Ya, ini 15, 18, 17 walaupun di kuartal 3 2022 ini ada sedikit penurunan, cuman semoga aja kuartal 4-nya membaik ya, mengingat ya biasanya kan di kuartal 4 atau laporan tahunan kan ada istilahnya window dressing ya, mempercantik laporan keuangan. Semoga aja untuk laporan kuartal 4 untuk BRI bisa bagus dan mudah-mudahan bisa mulai mantul naik ya, itu ya bisa jadi mudah-mudahan Januari efek untuk BBRI ya. Kita lihat aja ke depannya gimana. Yang untuk besok sih perhatikan aja area 4350 kalau masih turun. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini juga aslinya keluar cukup banyak. Dan untuk sahamnya BBCA hari ini open gap bawah sih, tadi open di sini 8.050 ya. Jadi untuk harga pembukaan BBCA ada di 8.050, sempat turun mencoba naik breakout di atas 8125 cuman belum berhasil ini ya, berarti naiknya itu cuma nutup gap. Hati-hati untuk saham BBCA karena gimana ya, kalau besok masih merah mending wait and see aja dulu ya, soalnya untuk aslinya juga hari ini keluar lumayan banyak ya. Untuk hari ini di saham BBCA untuk aslinya net sell 339 miliar, cukup banyak. Dan siapa yang nampung untuk BBCA hari ini? BBCA untuk hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, CS, AK ini asing semua ya. ZP, CS, AK, BK, TP, YU, GW versi asing net sell, dan yang masuk untuk asingnya ada CC, RX aja cuma nominalnya nggak gede-gede banget ya, lebih gede yang keluar di saham BBCA untuk asingnya hari ini. Jadi perlu hati-hati untuk besok, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi di saham Bank BCA ya. Takutnya kalau masih turun, soalnya untuk BBCA itu kalau asingnya distribusi biasanya bergerak downtrend ya. Dan kalau besok masih turun, target penurunan harga berapa ya untuk target penurunan BBCA besok kalau turun? Kalau kita ukur pakai support yang ini dan resisten yang ini, berarti target support selanjutnya untuk BCA itu ada di 7.900 ya, 7.900, 7.925. Perhatikan saja area sini apakah ada yang jaga harga atau enggak untuk saham BBCA. Kalau enggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu untuk saham BBCA ya. Takutnya kalau jebol di bawah itu ya bisa turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham BBCA, dan apalagi kalau secara valuasi untuk BBCA ini ya menurut saya sih yang paling premium ya dibandingkan dengan kompetitor seperti Bank BRI, Bank Mandiri. Untuk book value-nya 1.700, berarti PBV-nya lebih dari 4 kali, lumayan tinggi. Jadi valuasinya nggak murah sebenarnya untuk BBCA ya, cuman buat patokan aja besok perhatikan saya level 7.900, 7.925 kalau mau entry area situ ya kalau ada yang jaga harga. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga didistribusi oleh asing dan sahamnya turun cukup dalam 3,7
5% ke level 6.950. Jadi untuk support 9.075 udah jebol untuk Bank Mandiri hari ini ya. Jadi kira-kira besok gimana? Kalau lihat candlenya kurang bagus, kalau masih turun terus ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank Mandiri ke area 8 ribuan ya. Semoga aja enggak. Cuman kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk Bank Mandiri. Hari ini aslinya net sell 308,8 M ya, lumayan banyak sekali nih. Apakah ada kemungkinan naik? Kalau kita cek BMRI hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan untuk BMRI untuk aslinya yang keluar ini ada ZB paling banyak 258 M ya. ZB lagi ini yang distribusi di saham-saham big cap hari ini di IHSG. Selain ZB ada AKRX BKYO yang juga net sell hari ini di saham Bank Mandiri, dan yang masuk untuk aslinya ada CC, CS, TP, BB, KZ. Ya, didistribusi oleh ZB untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita cek dari tanggal 9 selain ZB ada AK sih yang distribusi. Jadi untuk besok gimana ya untuk saham Bank Mandiri untuk besok mending jangan buru-buru entry. Kalau mau entry sih bagusnya nunggu breakout aja di atas 9.075 kalau besok naik. Tapi kalau masih turun mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Takutnya kalau masih turun terus ya target support selanjutnya untuk saham Bank Mandiri secara histori ada di 8.500 ya. Bisa pertimbangan area sini kalau mau entry. Itu pun kalau ada yang jaga harga untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham sektor pertambangan. Yang pertama ada saham Adaro yang hari ini aslinya masuk lumayan sih, walaupun secara teknikal belum berhasil breakout. Close di area resistennya 3.180. Apakah besok bisa naik lagi atau enggak? Untuk saham Adaro ya, kalau bisa langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan akan nutup gap di area sini untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk hari ini Adaro aslinya net buy 59 M, dan kalau kita cek dari tanggal 9 untuk aslinya malah net buy lumayan banyak ya di saham Adaro. Di harga bawah ini untuk aslinya udah net buy 226,7 miliar ya. Kira-kira besok gimana? Cukup menarik ya untuk saham Adaro di harga saat ini. Adaro. Cuman kalau untuk jangka panjang mungkin lihat dulu untuk harga kualnya, apakah harga kual itu cenderung bergerak turun atau enggak. Kalau cenderung bergerak turun berarti sentimen sektor pertambangan untuk tahun ini kurang bagus. Secara keseluruhan untuk Adaro hari ini yang masuk aslinya ada ZP, CC, BB, KZ, CS versi asing ya, paling banyak ZP. Dan yang jualan untuk Adaro aslinya ada BK, AK. BK-nya keluar sama AK. Kalau kita cek dari tanggal 9 BK, AK yang masuk paling banyak KZ. Jadi untuk KZ udah net buy 166 M kalau kita cek dari tanggal 9 kemarin, dan untuk kali ini KZ-nya masih masuk 17,3 M. Untuk besok gimana? Ya mudah-mudahan bisa langsung hijau. Kalau Adaro besok langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 3180, mungkin harganya bisa naik lagi ya. Untuk target price pertamanya mungkin yang kamu besok mau spekulasi buy, kalau saham Adaro naik target price pertamanya ya di area sini 3.300. Setelah Adaro nutup gap ya di area sini, kalau bisa naik lagi di area sini ternyata berhasil breakout ya, target price-nya bisa ke 3.440 ya. Tapi hati-hati untuk saham Adaro, soalnya untuk sentimennya itu ya tergantung harga kual. Kalau harga kualnya itu bergerak turun ya paling habis naik bentuk higher high, nanti turun lagi bentuk higher low ya, bisa jadi seperti itu. Cuman ya kita lihat aja ke depannya ya. Yang pasti untuk hari ini aslinya net buy, dan untuk 3 hari terakhir untuk aslinya udah net buy lumayan banyak. Jadi ada kemungkinan untuk saham Adaro ya paling enggak naik ya. Target price-nya kalau menurut saya nggak menutup kemungkinan akan ke 3440 ya. Cuman belum pasti juga, ini cuman analisa aja. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini
Sahamnya turun tipis 0,07% ke level 36.075. Jadi untuk saham ITMG hari ini secara teknikal masih konsolidasi ya. Tadi sempat turun uji support 35475, ditarik naik lagi. Secara teknikal supportnya ada di 354 berapa ini? 35.425 ya. 35.425 ini support terdekatnya untuk saham ITMG dan resistennya ada di 37.050. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi hari ini di ITMG? Di ITMG untuk hari ini tanggal 11. Aslinya net sell 7,9 M. Aslinya net sell. Padahal di Adharum masuk ya. ITMG hari ini secara keseluruhan ada KZC yang masuk 16M, jadi yang masuk untuk asingnya ada KZ 16,1M, CS 2,4M, dan yang keluar untuk asingnya di saham ITMG yang pertama ada BK, ZP, AK, DPYU. Oke, untuk saham ITMG. Mana ya market maker utamanya net sell soalnya walaupun KZ masuk 13,3M. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk KZ ini masuknya cenderung invest ya, sebenarnya karena valuasinya 16,37M dan net buy 16,35M, jadi hampir sekitar 98% untuk transaksi KZ di saham ITMG itu buy. Kalau menurut saya mungkin untuk besok masih akan konsolidasi di range area 35.425 sampai 37.000 untuk saham ITMG. Kalau mau entry sih bagusnya ya dekat-dekat 35400-an lah ya, dekat-dekat area sini kalau mau entry. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini naik ya, untuk aslinya sih net buy tadi kita cek sekilas, dan untuk harganya naik walaupun nggak terlalu tinggi 3,52% ke level 147. Apakah besok bisa naik lagi atau enggak? Kalau masih naik ya resisten terdekatnya ada di 156. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini saham Bumi asingnya net buy 14,6M ya, jadi aslinya hari ini masuk. Kalau kita cek dari kemarin Senin untuk aslinya udah net buy 74M. Bumi hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan sih sebenarnya ya akumulasinya belum terlalu banyak ya, walaupun yang masuk ini asing kebanyakan. Ada AK asing masuk 15,2M, walaupun untuk AK ini cenderung trading kalau menurut saya karena valuasinya 45,5M dan net buy 15,2M. YO RB masuk untuk versi asing ya, dan secara keseluruhan juga akumulasinya sebenarnya nggak terlalu gede, jadi kemungkinan untuk saham Bumi kalau di awal market itu hijau ya target price-nya di area sini. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak kita lihat aja besok, tapi menurut saya sih paling harganya akan ke area sini, kemudian ya akan ditahan sih, kemungkinan akan ditahan dulu ya, kemungkinan akan ditahan dulu di area 156 untuk saham Bumi. Kalau kita cek sekilas saja untuk fundamental Bumi hari ini gimana? Dari segi equity cukup menarik ya untuk saham Bumi. Ini kita bisa lihat benar-benar equity-nya naik cukup signifikan dari kuartal 1 2021 itu cuma 1,8 triliun, untuk sampai kuartal 3 kemarin untuk equity Bumi udah 16,6 triliun ya. Pantas untuk asingnya berani hold untuk di saham Bumi ya. Kita tahu untuk CSAK itu masih nyangkut di atas dan mereka juga belum keluar, malah untuk AK-nya hari ini nambah muatan ya, jadi dari segi equity naik lumayan signifikan untuk saham Bumi dalam 2 tahun terakhir ya, hampir 2 tahun terakhir ini. Kemudian dari segi hutang itu untuk Bumi juga cenderung berkurang ya, karena untuk hutangnya kan sebagian udah dikonversikan ke saham mungkin, jadi untuk hutangnya cenderung berkurang, equity-nya naik, dan itu kalau menurut
saya sih malah bagus ya untuk saham Bumi ke depannya. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Mungkin yang masih mau hold di saham Bumi ya, kalau mau average down lagi, selama aslinya belum keluar kayak CCS dan AK ya, belum banyak distribusi, atau siapa lagi ya untuk aslinya yang nyangkut di atas itu, selama mereka belum distribusi, kalau mau average down bisa pertimbangkan dekat-dekat 128 ya kalau ada yang cek harga di area sini. Tapi tetap disclaimer, kalau menurut saya mungkin besok akan naik dulu hijau, nguji area 156. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Elite. Dan untuk saham Elite hari ini belum lama IPO, untuk hari ini sih minus ya. Jadi untuk hari ini untuk saham Elite itu open gap bawah. Jadi tadi itu opennya di sini untuk Elite open 162, kemarin kan close di 169. Hari ini open di sini sempat naik dan diturunin lagi. Kira-kira besok gimana untuk saham Elite? Kalau kita cek untuk transaksinya Elite untuk hari ini lumayan gede sih untuk valuasinya. Jadi untuk saham Elite hari ini kemungkinan ya dipermainkan untuk harganya. Siapa yang jadi market maker utamanya? Elite. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Elite adalah YP, MG, dan market makernya itu cenderung trading ya, scalping. Jadi hati-hati, YP valuasinya 44,8 M dan net buy 648 juta. Untuk MG-nya net sell, malah net sell 1 M-an aja. Dan secara keseluruhan malah ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak yang keluar. PD, MG, EP keluar ya, XC juga keluar, dan yang masuk ya sebagian retail keluar, sebagian retail masuk. Kalau menurut saya untuk saham Elite gimana ya? Kalau kita cek aja dari 1, 2 awal IPO-nya tanggal 6 Januari. Kita cek dari tanggal 6 Januari untuk saham Elite ini XA-nya malah distribusi 41 M ya. Jadi agak ragu sebenarnya, agak was-was ya kalau mau entry di saham Elite. Tapi ya disclaimer, kalau ada yang minat sih bagusnya buat coba-coba aja buat trading ya. Kalau kita perhatikan di sini yang net buy paling banyak itu YP, XCPD, CCXL ya, broker yang kebanyakan dipakai oleh retail. NI juga net buy 2,8 M, dan AVG mereka rata-rata di harga 150-an, 156, 154. Floating profit sih. Jadi buat teman-teman yang udah floating profit ya amannya ya, hati-hati aja. Bisa pasang trailing stop mungkin kalau nggak mau keluar. Ya itu ya, soalnya untuk saham Elite itu ya gimana, untuk underwriternya si XA udah net sell nih segini banyak. Dari awal IPO untuk XA-nya udah net sell 41,4 M ya. Ini underwriternya udah lepas barang lumayan banyak di market. Jadi ya agak kurang kurang berani sebenarnya kalau saya kalaupun saya minat di saham gorengan, mungkin untuk saham Elite ini akan saya skip. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Elite. Selanjutnya kita cek saham CBRI ya, yang hari ini ARB kalau nggak salah. CBRI ya, ARB, walaupun tadi di awal market itu digoreng naik dulu, open gap atas. Jadi untuk saham CBRI hari ini open di 202, sempat naik ke area 242 dan 242 dan turun, close ARB di 182. Kira-kira besok gimana untuk saham CBRI? Apakah hari ini ada yang nampung? Kalau kita cek untuk CBRI hari ini, untuk aslinya net sell 45 juta, dan hari ini tanggal 11 Januari untuk saham CBRI didistribusi oleh AZ net sell 30,2 M ya, dan yang nampung ini
CC, XI, YPNI, XL ya, broker-broker retail. Jadi hati-hati untuk besok CBRI. Kalau menurut saya mungkin ada kemungkinan masih akan open gap bawah, bahkan bisa open di harga RB ya. Soalnya untuk aset hari ini distribusinya lumayan banyak, 30,2 M, dan belum ada yang nampung ya ini broker-broker retail itu pun ya mencar-mencar. CC net 5,6 M, XI net 5,1 M, NI net by 3,3 M ya. Jadi untuk saham CBRI menurut saya mungkin besok masih cenderung turun ya. Kalau kita cek untuk waranya, hari ini gimana untuk waran CBRI? Untuk waranya turun ya, hari ini turun dalam lagi ke level 6 rupiah ya. Untuk harga waran CBRI. Coba kita cek ya untuk harga penebusan warannya berapa. CBRI waran. Harga penebusannya itu 258. 258, sedangkan harga saat ini untuk CBRI wah masih di atas ya. Jadi gimana untuk saham CBRI? Ya mungkin suatu saat mudah-mudahan akan digoreng naik lagi untuk saham CBRI. Beneran ini 258 ya untuk saham CBRI. Untuk harga penebusan warnanya itu di harga, cuman ini kan gimana ya, ini masa berlaku warnanya cukup lama ya. Jadi suatu saat kalau sabar aja mau nunggu sampai tahun 2025 sampai berapa tahun ke depannya, 3. Iya, sampai 3 tahun ke depan kalau sabar menanti untuk saham CBRI ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan akan ke level 258 ya. Cuman untuk jangka waktu dekat ini mungkin untuk CBRI karena hari ini itu ARB dan nggak ada yang nampung ya, ada kemungkinan besok masih akan open gap bawah. Kalau opennya di harga ARB berarti akan open di level, kita hitung kalau besok ARB untuk saham CBRI 182 dikalikan 93%. Jadi kalau sampai CBRI besok open di harga ARB maka ya akan open di harga 170 ya. Di sini untuk harga open 170 ya, 170. Kalau ARB akan open di 170. Oke, itu untuk saham CBRI ya. Gimana ya untuk besok ya, semoga aja ada perlawanan naik. Cuman kalau lihat transaksi hari ini mungkin masih belum ya, apalagi kalau AZ besok masih distribusi untuk saham CBRI. Kalau kita cek di tanggal awal IPO pun juga untuk AZ ya malah udah lepas barang banyak ini. Oke, itu untuk saham CBRI. Jadi hati-hati aja untuk besok. Yang mau entry sih jangan buru-buru, takutnya kalau besok ARB dan nggak ada perlawanan ya ada kemungkinan di hari selanjutnya juga masih open gap bawah untuk saham CBRI. Dan untuk saham CBRI warnanya juga turun secara riwayat transaksi hari ini. Untuk saham CBRI waran juga nggak terlalu rame. Kalau kita cek dari tanggal 9 dari awal IPO-nya malah kemarin ya. IPO CBRI dari tanggal 9, dari awal IPO untuk CBRI ini untuk warnanya juga didistribusi oleh AZ, dan untuk hari ini juga nggak terlalu rame ya. Jadi paling untuk besok ya cenderung bergerak turun sih kalau menurut saya untuk
saham CBRI Waran ya. Cuman kalau sabar ya suatu saat kalau mau nunggu sampai ya nggak tahu sih. Cuman harga penebusannya itu ya itu harga berlakunya Waran sampai tahun 2025. Oke, itu untuk saham CBRI. Selanjutnya kita cek saham WING yang hari ini gimana ini untuk saham yang baru kemarin juga IPO. Win, bukan WING, WINE. Untuk Win hari ini, ARA ya, ini saham apa ini? Saham non syariah ya, mungkin teman-teman yang suka minum Win dan mengoleksi sahamnya udah 2 kali ARA ini untuk Win hari ini open gap atas. Open di 110 ya, langsung ditarik naik untuk candlenya cukup bagus, bullish Marubozu. Jadi gimana untuk besok kalau kita cek untuk transaksi Win hari ini? Win hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Lebih banyak yang masuk sih, XA net B 2,8M, XA. Underwriter Win kayaknya XA. Win. Ya, XA kan. Jadi untuk underwriternya hari ini malah masuk dan kemarin juga belum banyak lepas barang. Jadi untuk Win ya buat goreng seharusnya nggak terlalu sulit ya kalau masih mau digoreng. Kemungkinan untuk besok ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Win masih bisa naik lagi kalau XA belum lepas barang atau bandar yang lain juga belum banyak lepas barang ya untuk Win ini. Coba kita cek ya siapa yang ngantri beli WINE arah dan yang ngantri di harga bid cukup banyak ya, ada kemungkinan untuk besok malah open gap atas untuk saham Win ya, hati-hati aja. Kalau mau entry ya saran saya jangan banyak-banyak buat copet-copet aja ya, karena untuk saham ini ya bisa dikatakan ya masih tergolong saham gorengan di awal-awal IPO. Oke, itu untuk saham Win ya, ada kemungkinan mungkin besok masih bisa naik lagi di awal market. Kalau udah floating profit amannya cut aja, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham